Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Princess Nasyala Candika Arifin dengan nomor NIM 2408080011. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai praktikum titrasi kompleksometri. Dengan tujuan dari praktikum ini yaitu menentukan kadar ion logam misalnya Ca2+ atau Mg12 dalam larutan menggunakan larutan EDTA atau mengetahui proses titrasi kompleksometri pada kali ini. Nah, dasar teori dari titrasi kompleksometri adalah kompleksometri merupakan suatu teknik analisis kuantitatif yang dilakukan dengan teknik titrasi berdasarkan pembentukan senyawa kompleks. Adanya ion logam di dalam suatu larutan dapat membentuk suatu senyawa kompleks jika direaksikan dengan ion ligan. Nah, tadi saya sempat menyebut EDTA. EDTA adalah ligan heksadentan yang dapat membentuk kompleks kuat dengan ion logam. Indikator yang digunakan adalah areochrome black T atau EBT yang akan berubah warna saat mencapai titik akhir. Warna larutan berubah dari merah anggur menjadi biru jernih ketika titrasi sudah selesai. Nah, ada pula air sadah, adalah air yang mengandung kation anion kalsium atau magnesium. Keberadaan kation tersebut akan berakibat negatif jika air digunakan dalam bidang-bidang keperluan rumah tangga dan industri. Lalu, bagaimana sih langkah-langkah utama dalam praktikum kali ini? Yaitu yang pertama, menyiapkan larutan ion logam yang akan dititrasi. Yang kedua, menambahkan buffer hingga pH 10 untuk menjaga pH. Lalu yang ketiga, tambahkan beberapa tetes indikator EBT. Lalu yang keempat, titrasi dengan larutan EDTA dari buret. Lalu amati perubahan warna dari merah anggur ke biru jernih dan catat volume EDTA yang digunakan. Seperti yang saya sebutkan tadi, beberapa bahan EDTA yaitu titran yang membentuk kompleks dengan ion logam, indikator EBT menunjukkan perubahan warna di titik akhir, serta buffer pH 10 untuk menstabilkan pH larutan agar reaksi berjalan optimal. Lalu bagaimana analisis data dan contoh perhitungannya? Di sini kita misalkan kita mendapatkan volume EDTA yang digunakan adalah 20 ml dengan normalitas 0,01 normal. Kita akan mendapatkan mol sebesar 0,0002 mol yang setara dengan jumlah ion logam dalam sampel. Nah, hasil yang diharapkan, kita akan mendapatkan warna larutan berubah dari merah anggur menjadi biru jernih. Beberapa tips penting yaitu seperti memastikan pH larutan sudah disesuaikan dengan buffer, menambahkan indikator EBT dalam jumlah tepat, serta melakukan titrasi perlahan di titik akhir. Pada keselamatan kerja, seperti biasa, kita menggunakan APD lengkap seperti jas lab, masker, dan sarung tangan latex, dan hati-hati saat menangani bahan kimia dan larutan EDTA. Pada refleksi pribadi, menurut saya, bagian tersulit adalah mendeteksi perubahan warna yang halus. Kesalahan yang mungkin terjadi adalah volume titran kelebihan dan kebablasan. Cara mencegahnya adalah dengan meneteskan perlahan sambil terus diaduk. Praktikum ini penting untuk pengukuran kesadaran air dan kualitas air di industri. Nah, begitulah kurang lebih penjelasan mengenai praktikum titrasi kompleksometri untuk penentuan kadar ion logam dengan metode titrasi kompleksometri dengan air sadah yang mengandung ion Ca dan Mg. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.